Shalom semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Hari ini saya akan membawakan satu renungan. Saya kasih judul Waktunya Menghargai Waktu. Waktunya menghargai waktu. Untuk itu saya ingin memulai dengan satu pertanyaan kepada saudara semua. Menurut saudara, apa sih yang paling berharga di dalam dunia ini? Apa yang paling berharga? Selain pengorbanan Yesus di kayu salib, sebenarnya waktu juga berharga, saudara. Waktu berharga. Bahkan banyak orang yang berkata, waktu adalah uang. Makanya kenapa didefinisikan waktu adalah uang? Karena waktu itu berharga. Nah, waktu adalah sesuatu yang kita butuhkan, tetapi seringkali kita tuh ngomong nggak ada waktu. Seolah-olah 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita itu kayaknya kurang gitu. Waktu pengen beresin rumah, nggak ada waktu. Pengen bersihin panci, nggak ada waktu. Pengen main sama anak, nggak ada waktu. Mau ngobrol sama pasangan, nggak ada waktu. Seringkali kita ngomong tuh nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada waktu. Kenapa kita sering seperti itu? Karena mungkin kita sendiri kurang bijak di dalam manajemen waktu yang Tuhan sudah berikan. Atau memang kita sendiri yang sering menunda sehingga kita keteteran dalam menggunakan waktu yang ada itu sendiri. Sekarang ini, karena COVID-19 ini, justru kita malah kebanyakan waktu. Bingung mau ngapain lagi. Work from home udah, worship from home udah. Mau ngapain lagi gitu kan ya. Untuk itu mari kita renungkan satu hal ini, saudara. Kan banyak orang ya, seperti yang saya bilang tadi. Banyak orang yang berkata waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Tapi apakah benar waktu adalah uang? Apakah waktu itu bisa disejajarkan dengan kata uang? Atau dengan benda yang disebut dengan uang tersebut? Uang memang berharga. Saya juga butuh, saudara. Tapi saya mau katakan seperti ini. Kalau uang hilang, habis, kita bisa cari lagi dengan cara bekerja tentunya. Tapi kalau waktu hilang, kita nggak akan bisa balik lagi ke waktu yang kita pengenin. Kita nggak bisa gunakan waktu yang telah hilang itu sendiri. Kita nggak punya mesin waktu. Karena suka tidak suka, waktu akan terus berjalan. Nah, untuk itu mari kita menghargai waktu yang Tuhan berikan. Mari kita buka di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif itu bijak ya, saudara. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan apa? Gunakanlah waktu yang ada. Nah, COVID-19 tuh membuat kita tuh memiliki banyak waktu sekarang. Kita harusnya bisa menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Kata waktu di dalam bahasa Yunani ada dua. Mungkin kalau saudara sudah sering mendengar khotbah, saudara tahu tentang hal ini. Yang pertama adalah kronos. Kronos itu bicara tentang urutan suatu peristiwa atau urutan suatu kejadian, saudara. Itu kronos. Saudara mungkin lebih sering mendengar kata kronologi. Nah, kata kronologi itu berangkat dari kata kronos itu sendiri, saudara. Jadi suka tidak suka, waktu itu akan berjalan. Yang kedua adalah kairos. Kairos itu lebih ke arah peluang, kesempatan yang mungkin tidak akan datang yang kedua kali. Kata waktu yang digunakan di dalam ayat 16 ini, waktu firman Tuhan berkata, pergunakan waktu yang ada. Firman Tuhan tuh mengatakan, gunakanlah kesempatan atau peluang yang ada. Karena firman Tuhan mengatakan bukan pakai kata kronos, tetapi memakai kata kairos. Dari segi perspektif kuantitas dan kualitas, saudara, kata kronos adalah waktu kuantitas di mana tuh kita bisa beraktivitas di sana. Itu kronos.
Sementara kairos adalah waktu kualitas dengan hal apa kita mengisi aktivitas tersebut. Nah, inilah yang menjadi perbedaan besar antara seseorang dengan seseorang yang lain, yaitu bagaimana dia menggunakan kairosnya. Setiap kita punya waktu yang sama dalam satu hari. Dalam waktu 24 jam itu, ada orang yang memakainya dengan malas-malasan, ogah-ogahan, tapi ada juga yang melakukan sesuatu yang berguna, berkarya, bekerja, memaksimalkan talenta yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, perbedaan kualitas seseorang akan terlihat dari situ. Karena suka nggak suka gini, saudara, Kronos akan berjalan, Kronos suka nggak suka akan berjalan. Tapi perbedaan kualitas seseorang itu akan terlihat di saat yang satu males-malesan, yang satu menggunakan waktu dengan baik untuk berkarya, mengukir prestasi. Dan saya percaya kalau orang yang bisa menangkap kairos dengan benar, menggunakan kesempatan atau peluang itu dengan benar, dia bisa mengukir satu keberhasilan dengan keberhasilan yang lain, saudara. Sementara mereka yang hanya menangkap kronos tanpa kairos, mereka kayak stuck di dalam perjalanan waktu yang terus bertambah, usia nambah, makin tua. Tapi bisa jadi dia tidak dewasa, seperti orang yang terjebak di dalam perjalanan waktu. Kalau kita semakin dewasa kerohaniannya, tanpa disadari, kita tuh selalu berusaha menangkap kairos, menangkap kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita pun menyadari bahwa kairos itu mungkin tidak akan datang untuk yang kedua kali. Sehingga kita selalu berusaha menggunakan kesempatan yang Tuhan sudah beri itu. Saudara, firman Tuhan itu selalu menasihati kita untuk menggunakan waktu dengan baik. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi maksudnya tuh kita harusnya menggunakan waktu yang ada ini bukan untuk keinginan daging kita, tapi nurutin tuh kehendak Bapa di sorga. Di dalam Lukas 2 ayat 52 dikatakan gini, Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah serta juga manusia. Jadi di dalam pertumbuhannya itu sendiri, Yesus menggunakan waktu dengan baik, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan Yesus itu semakin bertambah besar, fisiknya oke, hikmatnya juga tambah besar, dan dia makin dikasihi oleh Allah juga oleh manusia. Coba mari kita telaah satu persatu bagian yang ini, saudara. Yang pertama, Yesus itu memperhatikan fisiknya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata Yesus semakin bertambah besar. Kita ini, saudara, di dalam situasi COVID-19 ini penting sekali memperhatikan fisik kita, menjaga tubuh kita supaya memiliki kekebalan tubuh yang baik, saudara. Supaya nggak gampang sakit, saudara. Fisik itu penting. Kita seringkali lupa, kita kejar sorga, lupa kalau masih injak bumi. Nah, untuk itu di hari-hari seperti ini, kita perlu sekali memperhatikan bagian fisik kita. Jaga kesehatan, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, olahraga yang cukup, dan lain sebagainya. Hal itu membuat kita semakin bugar secara jasmani. Lalu yang kedua, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa hikmatnya itu bertambah. Saudara, sebagai orang Yahudi, Yesus menggunakan waktunya benar-benar dengan sangat baik. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Lukas 2 ayat yang 46 sampai ke 47 itu seperti ini. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran dengan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Artinya apa, saudara? Yesus tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang sepele. Waktu usianya bertambah, di sini kurang lebih usia Yesus adalah 12 tahun. Nah, saudara, dia melakukan 2 hal yang diperlukan untuk menambahkan hikmatnya. Apa itu? Contohnya,
seorang dokter, dia bisa menghemat waktu saat menganalisa suatu penyakit jika dia berusaha mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh sang pasien. Bertanya bagian mana yang sakit, supaya dia juga tidak salah diagnosa tentunya. Nah saudara, dalam kehidupan kita tuh lebih senang menghabiskan waktu untuk memberitahu suatu informasi daripada mendengar. Nah ini yang salah saudara. Konflik seringkali terjadi karena kita malas melakukan dua hal ini, yaitu malas bertanya juga malas mendengar. Konflik di dalam rumah tangga juga sering terjadi. Karena apa? Karena sering terjadi seperti itu. Kita malas dengar, kita juga malas bertanya. Nah untuk itu mari kita gunakan waktu yang ada ini dengan lebih bijaksana lagi, dengan lebih baik lagi. Supaya hikmat kita bertambah, kita perlu banyak bertanya, kita perlu sering mendengar. Listening dan hearing itu jelas dua hal yang berbeda. Listen dan hear. Hear itu mendengar. Mendengar itu hanya menangkap satu bunyi ke gendang telinga kita. Tapi kalau listen itu adalah mengerti, memahami, menyimak apa yang dikatakan oleh seseorang atau dari bunyi-bunyian tersebut. Sama-sama mendengar, sama-sama menerima gelombang suara lewat gendang telinga kita. Tetapi memiliki dua makna yang sangat berbeda jika kita melakukannya dengan benar. Listen, mendengarkan, menyimak, memahami setiap apa yang dikatakan oleh orang. Dan jangan malu untuk bertanya juga, saudara. Amin. Yang ketiga, Yesus juga dikasihi oleh Bapa. Dia makin dikasihi oleh Allah. Saudara, ini menarik, saudara. Tidak ada catatan khusus di dalam Alkitab tentang cerita Yesus saat dia masih kanak-kanak, kecuali waktu dia usia yang ke-12 tahun, yang di dalam kitab yang sudah kita baca tadi. Tapi ayat ini sebenarnya adalah menjelaskan sifat Yesus sebenarnya. Ayat ini ditulis karena Yesus pernah melakukan sesuatu tentunya. Ini adalah buahnya, saudara. Jadi sederhananya seperti ini aja. Kalau Bapa mengasihi Yesus, maka Yesus berarti melakukan hal yang disenangi oleh sang Bapa. Berarti Yesus melakukan kehendak Bapa itu sendiri. Yesus taat, Yesus nurut. Sama halnya kayak seorang anak. Seorang anak akan semakin disayang sama bapaknya, sama orang tuanya. Kalau apa? Kalau anak itu nurut. Kalau anak itu makin taat. Dan kemudian adanya relasi di antara keduanya, saudara. Antara si anak juga dengan bapak. Demikian juga dengan Yesus. Yesus tentu memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Itulah sebabnya dia semakin dikasihi oleh Allah, oleh Bapa di sorga. Salahnya bagaimana dengan kita? Apakah kita mengisi waktu yang Tuhan berikan ini untuk menjalin relasi dengannya? Kita ini punya banyak waktu loh sekarang. Nah, kita gunakan nggak waktu itu untuk bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan? Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa di sorga? Karena jangan sampai kita menyesali di belakangan. Di dalam Alkitab ada satu contoh namanya Salomo. Di usia tuanya, akhirnya dia memang bertobat. Karena di kitab Pengkhotbah dia berkata apa? Bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Tapi di dalam satu Raja-Raja, saudara, satu Raja-Raja 11 ayat 3-4 itu diceritakan bagaimana dia memiliki istri. Memiliki 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, saudara. Dan di ayat 4 dikatakan seperti ini, sebab pada waktu Salomo sudah tua, jadi ini udah tua nih ya, istri-istrinya itu malah mencondongkan hatinya ke allah-allah lain. Maksudnya adalah ke penyembahan berhala, saudara. Sehingga Salomo tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, seperti Daud ayahnya. Nah, jadi di usia yang tua itu kemudian akhirnya dia menyesal, saudara. Kenapa penyesalan selalu akhirnya datangnya belakangan? Kairos yang Tuhan berikan itu dibuat sia-sia oleh Salomo, saudara. Padahal saat itu ia adalah orang paling berhikmat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dia bisa jatuh? Padahal dia orang paling berhikmat loh, saudara. Karena tanpa Tuhan, wisdom is never enough, saudara. Without God, wisdom is never enough. Kalau kita sudah menggunakan kairos yang Tuhan beri untuk mendapatkan hikmat, itu adalah hal yang baik.
Tapi hikmat aja nggak cukup. Kita juga perlu Tuhan. Gunakanlah waktu ini supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di situasi seperti ini penting sekali saudara makin mengenal siapa yang punya sorga, siapa Bapa itu sendiri. Amin saudara. Terakhir yang keempat, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus makin dikasihi oleh manusia. Jadi dia juga dikasihi oleh manusia loh saudara. Ayat ini benar-benar menjelaskan pribadi Yesus sebagai manusia yang mau bergaul, mau bersosialisasi dengan baik dan benar. Terbukti buahnya lewat ayat ini, dia dikasihi oleh manusia. Artinya apa saudara? Ada orang-orang yang mengasihi Yesus. Ada orang-orang yang senang dengan keberadaan Yesus itu sendiri saudara. Dan itu terbukti waktu dia sudah dewasa sebenarnya. Nah saudara, Yesus punya teman waktu dia dewasa. Maria, Marta, Lazarus, 12 murid Yesus itu teman-temannya dia. Maria Magdalena dan lain sebagainya saudara. Yesus punya sahabat, Yesus punya teman. Dia dikasihi oleh orang-orang di sekelilingnya saudara. Ya emang sih dia banyak hatersnya, apalagi ahli Taurat sama orang Farisi itu hatersnya habis tuh saudara. Tapi yang di sini Yesus datang bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi Yesus datang untuk memberikan keselamatan dan membenarkan apa yang salah saudara. Ahli Taurat sama orang Farisi nggak senang dengan keberadaan Yesus itu sendiri. Tapi poinnya di sini saya mau kasih tahu bahwa Yesus berarti menggunakan waktunya dengan baik, yaitu untuk bersosialisasi saudara, untuk bergaul saudara. Dia mau menggunakan waktunya itu. Pertanyaannya adalah gini, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menginvestasikan waktu untuk bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita? Di tengah situasi seperti ini, waktu tuh banyak saudara, banyak banget. Waktu itu mungkin kita saat-saat yang lalu kita diliputi oleh kesibukan-kesibukan kita masing-masing. Sibuk kerja, sibuk melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Kita sibuk melakukan banyak hal saudara, sehingga kita sulit untuk bersosialisasi, berelasi dengan orang-orang sekeliling kita. Nah, di waktu seperti ini nih, kita bisa menghargainya, kita bisa menggunakannya dengan apa? Dengan bersosialisasi dengan orang-orang sekeliling kita. Sehingga kita makin juga dikasihi oleh orang-orang di sekeliling kita saudara. Nah, kesibukan adalah musuh dalam suatu hubungan saudara. Seringkali kesibukan itu menjadi tembok penghalang antara kita dengan orang lain, interaksi kita dengan orang lain. Banyak orang tua menyesal dan berkata seperti ini, seandainya gue punya banyak waktu ya dulu ya, gue mau nih main sama anak gue. Seandainya nih gue punya banyak waktu ya sama pasangan gue pengen nih. Tapi sekarang udah tua, udah nyesel, orangnya udah gak ada mungkin. Lucunya, sudah banyak orang yang menyesal, tapi masih sedikit orang yang mau belajar dari kesalahan orang lain saudara. Tidak cukup waktu untuk belajar dari kesalahan sendiri. Jangan malu untuk belajar dari kesalahan orang lain saudara. Kalau kita belajar dari kesalahan kita sendiri, artinya apa? Kita salah mulu. Kalau kita salah mulu, kita kapan benarnya saudara? Untuk itu, mari kita gunakan waktu yang ada juga belajar dari kesalahan orang lain saudara. Sehingga kita tuh tidak jatuh melulu di dalam hal ini. Kita lihat banyak orang yang nyesal di usianya yang sudah tua. Nah sekarang kita gunakan waktu yang ada untuk berelasi dengan orang-orang sekeliling kita. Ngobrol dengan pasangan, main sama anak. Mungkin waktu kita lagi kerja kita tuh nggak ada waktu di situ. Tapi sekarang nih situasi seperti ini, waktu banyak dan kita bisa gunakan dengan baik. Saya ulangi, semakin usianya bertambah, firman Tuhan mengatakan Yesus semakin bertambah hikmatnya, fisiknya juga saudara. Yesus memerhatikan setiap bagian itu. Fisiknya diperhatiin, hikmatnya diperhatikan. Dengan cara apa? Banyak mendengar, juga banyak bertanya. Dan dia juga semakin dikasihi oleh Allah. Artinya punya hubungan yang intim dengan Bapa di sorga saudara. Lalu kemudian juga dia dikasihi oleh manusia. Berarti apa saudara? Dia sadar waktu itu dia masih injak bumi.
Dia perlu banyak orang, dia mau berelasi dengan banyak orang, karena kita tidak diciptakan untuk sendirian saja. Kita diciptakan untuk bersosialisasi, karena kita adalah makhluk sosial. Untuk itu mari hari ini kita gunakan waktu dengan baik. Kita menghargai waktu yang ada ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.